Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, dan diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui media sosial. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi simbol bahan kimia. Pada materi simbol bahan kimia ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa-siswi dapat menjelaskan makna atau arti dari simbol bahan kimia serta dapat memberikan contohnya. Yang kedua, siswa-siswi dapat mengidentifikasi simbol bahan kimia dari gambar yang disajikan. Langsung aja kita kepada materi simbol bahan kimia. Pada materi simbol bahan kimia ini, Bapak hanya memberikan 9 jenis simbol bahan kimia yang akan kita bahas pada hari ini. Karena sebenarnya simbol bahan kimia di laboratorium itu sangat banyak, maka Bapak hanya membatasi kepada 9 jenis materi simbol bahan kimia. Di antara dari simbol bahan kimia yang 9 itu, yang pertama, beracun. Bahan kimia yang beracun artinya bahan kimia yang memiliki sifat beracun. Bahan ini jangan sampai tertelan di dalam tubuh kita, baik melalui mulut ataupun melalui kontak dengan kulit. Salah satu contoh dari bahan kimia yang beracun adalah merkuri, sianida, fenol, gas klor, benzena, karbon tetraklorida. Yang kedua adalah bahan kimia yang mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak adalah bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan bom, baik bom nuklir maupun bom biasa. Salah satu contoh dari bahan kimia yang bersifat peledak ini diantaranya adalah amonium nitrat, amonium dikromat, trinitrotoluen. Yang ketiga adalah bahan kimia yang mudah terbakar. Bahan kimia yang mudah terbakar adalah bahan kimia yang bersifat terbakar. Artinya bahan ini dalam suhu yang sangat rendah mudah sekali terbakar. Oleh karena itu, kita harus menghindari bahan ini dari api maupun benda yang panas. Salah satu contoh dari bahan ini adalah diethil ether, alkohol, etanol, metanol. Yang keempat adalah bahan kimia yang bersifat korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif adalah bahan kimia yang dapat mengalami korosif, yaitu kepada logam maupun kepada kulit kita. Kepada logam dia akan mengalami perkaratan, kalau kepada kulit kita akan mengalami iritasi dan gatal-gatal hingga mengalami kulit terkelupas. Salah satu contoh dari bahan yang bersifat korosif diantaranya adalah asam nitrat, asam sulfat, asam nitrit. Yang kelima adalah bersifat iritasi. Bahan kimia yang bersifat iritasi umumnya adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, sehingga kulit menyebabkan gatal-gatal, kemerahan, hingga mengalami luka bakar. Salah satu contohnya adalah NaOH, C6H5OH, Cl2, amonia, dan sebagainya. Yang keenam adalah bahan kimia yang bersifat radioaktif. Bahan kimia yang bersifat radioaktif umumnya adalah bahan yang digunakan dalam bidang kesehatan, yaitu memiliki sinar inframerah, sehingga bahan ini sangat berbahaya dan bersifat radioaktif karena dapat mengalami kerusakan pada kulit yang terkena sinar tersebut. Salah satu contoh dari bahan yang bersifat radioaktif diantaranya adalah uranium, plutonium, radium, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah bahan kimia yang bersifat berbahaya. Bahan kimia yang bersifat berbahaya adalah bahan ini mudah sekali mengalami bahaya bagi tubuh manusia.
di antaranya apabila bersentuhan langsung atau terhirup melalui oksigen atau udara. Bahan kimia ini bersifat gas, salah satu di antaranya contohnya adalah kloroform. Yang kedelapan, bahan kimia yang bersifat oksidasi. Bahan kimia yang bersifat oksidasi adalah bahan kimia yang mudah sekali kontak langsung dengan oksigen. Bahan ini juga sangat berbahaya kepada manusia apabila mengalami kontak langsung. Untuk itu kita harus menghindari bahan kimia yang bersifat oksidasi. Salah satu contoh dari bahan kimia yang bersifat oksidasi adalah kalium permanganat, hidrogen peroksida. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah bahan kimia yang menyebabkan bahaya di lingkungan. Bahan kimia yang menyebabkan bahaya di lingkungan merupakan bahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau polutan udara. Bahan ini dapat mengganggu ekosistem lingkungan seperti makhluk hidup dan benda-benda yang lainnya. Bahan ini umumnya sebelum kita buang ke lingkungan terlebih dahulu harus kita olah. Setelah diolah barulah bahan ini bisa kita buang karena dia sudah tidak menimbulkan polusi lagi. Salah satu bahan ini adalah contohnya perak nitrat, merkuri 2 klorida. Demikianlah materi kita pada hari ini yang berkaitan tentang simbol bahan kimia. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyimpulkan bahwa di materi simbol bahan kimia yang sudah Bapak sampaikan sebanyak 9 ini harus kalian ingat di dalam diri kalian karena bahan ini sangat berbahaya dan tidak ada yang menguntungkan untuk kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, sama-sama kita harus menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Dan jangan lupa selama masa pandemi ini kalian harus tetap mengatur jarak, memakai masker, kemudian tidak berkerumun dan tetap melaksanakan aktivitas olahraga. Demikian, jika ada kesalahan Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Sekian dan terima kasih.